Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Sampadewanti dengan NIM 22104177 akan menyampaikan materi bertema ilmu laduni. Yang pertama, saya akan membacakan ayat Al-Quran yang terkait dalam ilmu laduni, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subalana wa innallaha lama'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, lalu pengertian ilmu laduni itu sendiri adalah, secara istilah ada beberapa tokoh yang mengartikan, diantaranya menurut Ibnu Sina, ilmu laduni adalah ilmu yang datang melalui cahaya ilham yang menghasilkan semua ilmu. Dan menurut Yusuf, ilmu laduni adalah yang berpijak di atas dalil yang sahih dan datang dari sisi Allah dengan perantaran lisan pada Rasulnya. Menurut C.A. Qadir dalam bukunya Philosophy and Science in the Islamic World menjelaskan, ilmu laduni sebagai rohani dan ilmu tentang hikmah kebijaksanaan yang dapat diperoleh melalui perbuatan yang terus-menerus dalam kesalehan dan kebaikan. Selanjutnya, ini tadi ilmu laduni dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Lalu ada lagi Quran surat Al-Kahfi ayat 65, yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya ilmu dan dari sisi kami. Terus selanjutnya, pengertian dari ilham itu sejenis ilmu yang diberikan Allah kepada manusia dan diletakkan di dalam hatinya, yang dengannya terbukalah beberapa rahasia dan realitas. Dalam psikologi modern tidak ada penjelasan tentang ilham ilahi, tetapi ada satu konsep yang sedikit mendekati dalam konteks studi tentang berpikir kreatif, yaitu inspiratif. Nah, ilmu laduni itu bisa diperoleh melalui ilham atau mimpi. Nah, ini perolehan ilmu melalui ilham atau wahyu. Sebagai wahyu, ilham diterima oleh Rasulullah SAW dengan perantara malaikat. Beliau mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Ilham juga bisa diterima langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah ketika beliau dalam keadaan tertidur. Jadi, ilham juga bisa diterima langsung ketika dalam keadaan tertidur. Ada perbedaan antara wahyu berupa kalam atau pembicaraan dengan wahyu berupa ilham. Wahyu berupa kalam harus dengan suara yang bisa didengar baik secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lewat malaikat, atau seperti gemericik lonceng. Wahyu berupa kalam hanya bisa terjadi ketika terjaga. Jadi ini tidak dengan keadaan tertidur. Sedangkan wahyu berupa ilham hanya berupa perasaan di dalam hati Rasulullah SAW yang tidak diisyaratkan, harus ada suara yang didengar. Ini bisa terjadi pada saat terjaga ataupun tertidur. Pengertian dari mimpi. Dalam Al-Quran, mimpi disebut dengan al-ru'ya, yang artinya penglihatan dalam keadaan tidur. Disebut juga al-busyra, yang berarti kabar gembira. Berbeda dengan al-ru'ya yang artinya melihat dengan mata kepala. Al-ru'ya yang jika sebelum tidur ia tidak memikirkan sesuatu hal terlebih dahulu dan tidak ada campur tangan dengan syaitan.
Al-Quran juga menggunakan kata al-hil, kebalikannya al-ru'ya, yang sebelum tidur memikirkannya terlebih dahulu. Jadi ini kebalikan dari al-ru'ya. Contohnya, bila orang yang lapar menginginkan makanan lalu dalam tidurnya dia melihat makanan, atau bisa disebut dengan bunga tidur. Dan itu merupakan mimpi yang berasal dari syaiton. Dapat disimpulkan bahwa mimpi terbagi menjadi dua, yaitu ru'ya yang berupa kabar gembira atau peringatan untuk berhati-hati dan petunjuk yang berasal dari Allah, dan hilm yaitu berasal dari syaitan. Jadi ada dua, ru'ya adalah peringatan untuk berhati-hati atau petunjuk yang berasal dari Allah, al-him berasal dari syaitan. Terus selanjutnya fungsi mimpi. Fungsi mimpi diketahui bahwa mimpi dialami oleh siapa saja, baik mukmin maupun kafir. Jadi semua orang bisa mengalami mimpi. Para nabi maupun umatnya, raja maupun jelata dan sebagainya. Kata busro yang artinya kabar gembira dalam kehidupan dunia. Berita tentang kemenangan dan kesudahan yang baik dalam segala hal, yaitu bahwa mereka akan menjadi khalifah di atas bumi selagi mereka menegakkan syariat dari Allah dan sunnatullah, serta menolong agama dan meninggikan kalimatnya, juga dengan diberi ilham kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi fungsi yang baik ialah berfungsi sebagai kabar gembira bagi seorang hambanya. Jadi fungsi yang baik ialah berfungsi sebagai kabar gembira bagi seorang hambanya. Terus ini cara menyikapi mimpi. Mimpi tidak boleh diceritakan sembarangan, kecuali kepada orang yang dapat memberi nasihat atau orang alim yang mengetahui takwil mimpi. Jadi kalau ada mimpi-mimpi buruk, nggak usah diceritakan, itu biasanya dari syaitan. Tapi boleh diceritakan kepada orang yang bisa memberi nasihat atau mengetahui tentang takwil mimpi tersebut. Terus yang kedua, tidak dibolehkan menceritakan mimpi kecuali kepada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang mencintai kita dan yang mengerti takwil mimpi. Jadi boleh bercerita ke orang yang mencintai kita dan yang mengerti takwil mimpi. Terus selanjutnya, tidak menceritakan kepada orang yang hasud, karena bisa memancing mereka berbuat kejahatan karena dorongan kebenciannya. Nah, ini tidak boleh diceritakan ke orang hasud ya, karena bisa memancing mereka untuk berbuat jahat karena dorongan kebenciannya. Terus yang keempat, disyariatkan bagi orang yang bermimpi buruk, maka diperintahkan untuk meludah ke sebelah kirinya saat terbangun 3 kali. Jadi kalau mengalami mimpi buruk, diperintahkan untuk meludah sebelah kiri saat terbangun 3 kali. Kemudian minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjabaran dari materi ilmu laduni. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, ilmu laduni bisa dikatakan bagian dalam psikologi Islam. Landasannya adalah kenyataan bahwa kemampuan akal manusia untuk mengetahui berbagai realitas dan mendapatkan ilmu pengetahuan sangatlah terbatas. Akal manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hal-hal dengan sempurna, baik yang tampak maupun yang gaib.
Akal manusia punya berbagai kelemahan seperti dapat keliru dan lupa. Dari sudut pandang psikologi, pencapaian kebenaran sejati adalah hal yang absurd. Apakah manusia bisa mencapai pengetahuan mendekati kebenaran? Ada satu jenis pengetahuan yang tidak sanggup dibahas oleh psikologi bernama ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan kepada Allah kepada manusia. Jadi ilmu laduni ini yang bisa mendapatkan hanya orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berupa petunjuk dan pengarahan dari Allah bagi manusia untuk mencapai kebaikan dan kemanfaatan bagi dirinya. Ilmu laduni diberikan kepada nabi dan rasul, juga manusia biasa dengan syarat ia beriman, bertakwa dan bersih hatinya. Jadi untuk manusia biasa bisa saja mendapatkan ilmu laduni dengan syarat itu tadi, beriman, bertakwa, dan bersih hatinya. Biasanya yang mendapatkan ilmu laduni ini orang-orang seperti kiai. Nah, berdasarkan Al-Quran, caranya dapat lewat ilham dan mimpi. Jadi ilmu laduni bisa didapatkan dengan cara dua, lewat ilham ataupun mimpi. Nah, ilham itu sendiri sejenis ilmu yang diberikan Allah kepada manusia dan diletakkan dalam hatinya, yang dengannya terbukalah beberapa rahasia dan realitas. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan ilmu laduni yang diberikan kepada para nabi dan rasul serta orang soleh. Dalam Khazanah Ilmu Jiwa Klasik, Ibnu Sina pernah membahas tentang ilham sebagai salah satu pengetahuan manusia. Sedangkan mimpi merupakan gejala kejiwaan yang dialami semua orang. Banyak pemikir dan ilmuwan berusaha menafsirkan mimpi dan mengetahui penyebabnya, sehingga saat ini kita banyak mendengar tentang adanya tafsir mimpi. Penyebab mimpi bermacam-macam. Ada yang berupa perasaan yang terbawa ketika tidur, atau pengaruh luar terhadap panca indera, pengaruh dari dalam diri sendiri, atau ekspresi dan ingatan dari peristiwa masa lalu. Contoh tentang mimpi sebagai ilmu laduni ada dalam kisah penyembelihan Ismail, Quran surat As-Saffat, dan mimpi Yusuf yang diceritakan kepada bapaknya, Quran surat Yusuf. Sekian penjelasan dari saya mengenai ilmu laduni. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.